Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera buat kita semua dan semoga sehat selalu buat mahasiswa-mahasiswiku yang mengambil terkait mata kuliah inovasi pemasaran dan kreativitas. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga, jadi minimal kita udah tahu deh yang kemarin dari pertemuan di awal tentang pendahuluan dan sebagainya. Sekarang ada yang ketiga. Jadi kalau kemarin kita berpikir tentang ide kreatif tentang bisnis apa yang bisa layak buat kita. Jadi terima kasih buat yang sudah ngumpulin tugasnya di sana untuk presentasinya. Mungkin ada yang terbaik, mungkin juga nggak terbaik. Dan aku lebih suka ada yang dari yang udah itu ada yang ngampilin terkait produk yang dia itu. Jadi kalau dia punya ide, dia bisa menjelaskan secara langsung deh idenya tadi buat apa. Jadi idenya tadi diimplementasi pada suatu produk yang manakala ketika dia produknya ini loh yang dia contohin. Nah, itu adalah yang menarik buat aku. Bahwasanya mahasiswa itu punya ide kreatif yang akan dia ekspektasikan. Jadi minimal kalau sudah yang namanya kalian menekuni suatu bidang, minimal kalian tahu deh bidangnya apa yang terkait kalian akan geluti nanti. Nah, itu yang jadikan poin penting ketika kalian belajar di inovasi pemasaran dan kreativitas. Mungkin banyak contoh nanti ke depan, artinya banyak suatu ekspektasi yang ada di lingkungan kalian sendiri yang harus kalian kerjakan. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mengelola kreativitas tadi. Jadi yang masih ada kaitannya dengan kemarin. Jadi apa? Kreativitas kalian yang sudah dieksploitasikan, yang ide kalian kemarin, atau yang sudah kalian kasih ada suatu produk yang udah idenya dengan ditampilkan hanya dilampirkan dengan suatu produk itu akan jadikan poin penting ketika produk itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Sekarang kita lihat dari pengelolaan kreativitas sendiri. Eh, ini ada sumber yang saya dapetin dari website harvestbusinessreview.org. Ada 5 gambaran kreativitas dalam dunia marketing di era modern seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya gambaran itu sebenarnya banyak, tapi mungkin dispesifikasikan secara standarnya kayak itu loh di dalam dunia marketing biar lebih mudah kreativitas itu dapat dilihat atau diposisikan yang unggul itu sejauh mana kayak itu loh sehingga kita bisa melihat pengelola kreativitas itu kayak mana sih yang bisa kita suatu produk kita itu tidak menjadi jenuh atau ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, itu jadikan poin penting yang akan dipelajari. Nah, sekarang kita lihat poin yang pertama deh. Nah, di sini adalah menciptakan produk bersama-sama dengan pelanggan, bukan hanya menceritakan demi pelanggan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian adalah startup dari suatu produk, otomatis kalian harus memikirkan ide yang sudah kalian miliki tadi, kita jual kepada konsumen kita atau kepada orang terbaik, orang layak yang akan kita berikan tadi. Tapi jangan salah, artinya apa? Setelah kita lempar produk kita ke pasaran, artinya dia harus melihat sejauh mana deh konsumen tadi meminati dari produk itu. Jadi kalau produknya tadi sudah dilempar kepada konsumen dan diminati, jadi kita harus lihat dulu gimana kita tanya deh pendekatan secara persuasif terhadap konsumennya. Gimana produk tadi? Jadi nilainya gimana? Artinya apa? Rasanya atau value-nya. Jadi harus tahu dulu deh. Jangan sampai kita udah punya produk tapi pelanggan kita abaikan. Taunya kita cuma nyiptain barang, produksi terus dan terus dan terus tanpa memperhatikan ke konsumennya. Maka kalau kita deketin aja, gimana rasanya? Terus gimana produk yang diciptakan oleh kami? Gimana penggunaannya? Gimana dari tingkat suatu itu sendiri. Jadi jangan sampai produk yang kita berikan tadi tidak ada nilainya atau ada nilainya semakin lama semakin turun. Artinya biar makin lama makin turun, maka lama-lama konsumen akan meninggalkannya. Terus gimana deh cara bersama-sama? Kalau sekarang mudah deh, kita bisa gabung pada suatu bidang tertentu. Sekarang ada produk dalam satu, kita mau gabung pada satu, kalau mau ngumpulin konsumen kita mungkin bisa kayak satu produk yang disebabkan contoh susu gitu. Jadi orang bisa susu Denkau atau susu SKM dan sebagainya. Di situ ada kontak personnya. Biasanya kalau kalau kita ada di websitenya atau mungkin kita bisa gabung pada websitenya, nomor telepon, nanti ada promo-promo atau mungkin ada kuesioner yang dilemparkan kepada konsumennya. Gimana terkait produknya, apa sudah memenuhi standar atau sudah berguna kepada pelanggannya. Itu jadi poin pentingnya.
Artinya bersama-sama deh kita antara konsumen dengan produsen tadi merangkul bersama-sama dengan pelanggan tadi menciptakan produk yang sama-sama dibutuhkan. Artinya dibutuhkan untuk konsumen, bermanfaat juga oleh produsen. Artinya dari finansialnya, artinya dari laba, profit dan sebagainya. Jadi kalau konsumen kalau lihat di sana, artinya ada sedikit interaksi deh, gimana seorang itu harus kita rayu atau harus kita deketin. Jadi ada text gift-nya, ada kayak chemistry-nya antara si produsen tadi atau kita penjual dengan konsumennya. Jangan sampai orang itu hanya datang tapi tidak kembali lagi. Itu yang jadikan poin penting ketika produk itu maka harus bisa kita ciptakan bersama-sama. Jadi di sana konsumen itu mungkin sebagai raja, mungkin itu udah benar kata kata orang. Jadi konsumen raja agar apa? Ketika dia datang ke sana nanti datang lagi deh atau membeli produk itu lagi. Jangan sampai ada cacat yang ketika dia datang tapi tidak akan kembali. Jadi itu yang menjadikan poin pentingnya. Terus itu ada yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Sebelum kedua ini adalah gambaran sedikit tentang konsumen. Think set out the box. Artinya ada ketika orang datang, mungkin kalau kalian nanti sebagai pramuniaga atau sebagai itu punya perusahaan dan sebagainya, coba rajakan dengan konsumen tadi. Oh ya, mau beli apa dan sebagainya. Coba kalau kalian datang ke toko bangunan kayak gitu. Jadi orang udah datang, oh ya mau beli apa gitu, dia tawarin. Setelah dia cuman beli cat, dia akan ditawarkan lagi dengan produk lainnya atau dengan kayak itu ada kuasnya atau mau beli kuasnya atau dengan apa lagi apa ada segmen lagi atau produk ini jadi konsumen itu ditawarkan untuk produk yang kira sesuai dengan kemampuan dia jangan menawarkan produk yang terlalu tinggi ketika konsumennya datang pengen cari produk A kayak gitu jadi kalau orang produknya ada segmentasinya adalah satu produk yang mungkin ada low di bawah atau high terlalu tinggi artinya kita harus mengikuti dari gaya konsumennya dia akan pilih produk yang mana itu sehingga itu kalau itu adalah contoh dari hypermart yang salah satunya mungkin bisa jadi contoh itu dari susu flag dan sebagainya artinya atau dari produk supermi dan sebagainya itu yang jadikan konsumen itu bisa produsen menciptakan produk maka pramuniaganya yang bisa melayani dengan baik sehingga orang nyaman ketika datang ke sana selanjutnya itu adalah nomor dua adalah cara mengelola kreativitas yang kedua adalah jadikan kreativitas sebagai sesuatu yang dapat diukur. Jadi suatu kreativitas itu seyogyanya bisa diukur. Jadi jangan sampai kita berpikir kreativitas kita, oh sudahlah, sudah menghasilkan suatu produk ya sudah, cukup ending. Kita kasih ke konsumen ya sudah ya. Jadi kita bekerja sama dengan tim yang harus kita solidkan ya mungkin dari semua stakeholder yang terkait baik dari karyawan, pimpinan, terus dari semua stakeholder yang terkait dari konsumennya artinya bisa tahu bagaimana tolak ukur dari produknya sejauh mana dia dari karena suatu produk mungkin ada fluktuasinya ada pasang surutnya ada naik turunnya itu yang jadikan produk itu menjadi naik atau turun terus bisa lihat dia dari gapnya gimana penjualan dalam waktu satu bulan satu hari dan sebagainya itu adalah produk yang bisa kita ukur nantinya atau kita gunakan dunia online atau marketing dan sebagainya itu bisa menjual produk kalau sekarang secara masih zaman pandemik artinya orang bisa menjualnya lebih lebih suka online artinya orang bisa memesan produk nanti bisa nyampe di rumah dan sebagainya atau COD dan sebagainya itu adalah suatu produk yang jadi jangan sampai produk kita tidak akan bisa memikirkan sebagaimana kita akan mengukur dari produk kita nanti ke depannya itu yang jadikan poin penting untuk dilihat selanjutnya kita akan lihat ada ketiga adalah oh ya sebelum yang ketiga mungkin ada ditanyakan bisa tampilkan di dalam di bawah ini. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ke depan aku akan tanya deh satu-satu atau ngetesnya satu-satu sehingga kalian akan harus menyimak dari sebuah pertanyaan saya untuk ke depannya. Tapi kalau kalian cukup aktif, minimal kan udah tahu deh siapa yang bertanya dan siapa yang menyiapkan dan sebagainya. Itu harus diikuti. Jadi bukan hanya datang absen doang sudah atau tidak menyimak sama sekali sudah absen sudah gitu. Itu bukan saya. Jadi kalian harus tahu lihat dulu untuk melihat uh, video ini sampai selesai sehingga mungkin ada yang kreatif tentang pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa sampaikan aja nanti saya coba jawab via media yang terkait jadi kalau kalian nanya di Google Class saya jawab di Google Class kalau nanya di YouTube nanti saya jawabnya di YouTube jadi minimal kita ada feedback artinya kalian respon saya akan juga respon tergantung kalian yang kembali
Yang ketiga adalah ambil langkah kreatif untuk memperhatikan pelanggan dari ujung ke ujung. Artinya apa? Melihat dari konsumennya tadi. Jadi kalau di sini adalah kita harus dari ujung ke ujung, itu artinya melihat kebutuhan konsumen. Kelas mana deh yang kita paksa, yang menjadi pangsa pasar produk kita. Jadi harus dilihat juga produknya. Kalau pangsa pasarnya adalah menengah ke bawah, maka price-nya, harganya juga harus distandarkan. Artinya apa? Minimal sesuai dengan kemampuan dia. Terus place-nya, tempatnya. Kalau tempatnya adalah cuma di kaki lima atau sebagainya, atau double double tempat kayak itu, bisa di department store atau di supermarket atau hypermart dan sebagainya, itu juga harus sesuai dengan harganya, karena akan beda deh, karena harga yang di kaki lima dengan produk yang ada di itu, karena tergantung dari pelayanannya, biaya yang dikeluarkan oleh suatu produsen tersebut atau penjualnya juga. Itu intinya. Jadi harus tahu dulu langkah kreatif untuk memperhatikan pelanggan terkait produk yang akan dinikmati, price-nya, dan promotion-nya. Terus bisa dilihat bagaimana sih produsen, uh, jangan terlalu banyak membaca, tapi dia akan lebih banyak diambil untuk bisa mengklik deh atau tertarik deh kayak gitu. Sekarang promosi bisa banyak via Instagram atau via YouTube, via Facebook dan sebagainya. Nanti kalian harus belajar deh. Saya pengen kalian punya punya ide kreatif juga gimana mempromosikan produk. Jangan sampai kalian di marketing tapi nggak bisa cara menjual produk. Jadi bukan anak marketing kalau kalian tidak bisa ini. Jadi mungkin bisa siapkan dari sekarang. Mungkin ke depan akan berpikir produknya akan menjual, gimana cara menjual produk, merayu konsumen untuk datang atau melayani konsumen. Maka itu adalah bagian terpenting buat kalian. Suatu saat saya akan tanyakan di mana kalian harus respon juga. Sehingga kalian harus punya kemampuan itu. Terus di sana juga ada suatu produk yang menawarkan ada semua kerajinan tangan terbuat dari rotan, yang terbuat dari semua bahan-bahan yang terjadi itu, yang itu artinya atau dari pandan dan sebagainya. Itu ada ide kreatif yang bisa diambil dari ambil langkah kreatif memperhatikan dari apa sih yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang keempat adalah semua karyawan marketing memiliki ide kreatif. Nah, jangan salah, yang menjadi tolong majunya sebuah marketing itu juga didukung oleh stakeholder. Tetapi apa? Stakeholder di sini adalah bisa saja dari semua yang terkait. Jadi jangan sampai berpikir ide kreatif itu cuma hanya ada di pemimpin kayak gitu loh. Itu jangan sampai kayak gitu loh. Cuman hanya di bagian unsur pimpinan yang punya ide kreatif untuk bisa menuangkan ide gimana menjual produknya atau memasarkan produknya. Itu jangan sampai. Karena semuanya itu tergantung dari unsur semua yang ada di dalam suatu institusi tersebut. Contoh, di sini kita akan lihat ada suatu gambaran digital marketing. Di situ cukup hanya laptop, ada handphone yang akan menyimak pergerakan dari suatu bisnisnya. Tapi apa ya lihat? Tapi harus punya ide deh dalam digital marketing tadi. Nggak hanya cuma hanya suatu pemasaran yang hanya mencermati satu yang akan ditampilkan. Maka semua konsumen akan itu. Jadi kalau contoh marketingnya ada di media massa, maka di media massa itu harus idenya apa? Kreatif juga. Jadi harus berpikir siapa yang akan ikon yang akan kita gunakan. Kayak gitu. Mungkin bisa dari orang-orang public figure yang bisa dikenal oleh masyarakat. Sehingga kalau mengenal, oh, Adirai, maka lihat ikonnya adalah ketika Adirai uh, berkontribusi pada BPJS, kesehatan, dan sebagainya. Atau yang lain sebagainya. Yang bisa kita nilai. Sehingga secara marketing udah jadi poin penting. Sekarang banyak banget yang menawarkan produknya dengan teknologi. Contoh bisa Shopee atau dengan produk Lazada atau di beberapa produk lainnya yang menawarkan secara online dengan promo yang sangat sangat fantastis, ada free ongkir dan sebagainya. Jadi paling nggak semua apa yang ingin kita dapetin di sana ada. Nah, gimana caranya kita untuk bisa mendapatkan ide kreatif dengan karyawan? Kita rangkul deh semua masukan. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa via kuesioner atau menggunakan Google Form sehingga karyawan bisa mengisi dari apa masukan dari karyawan tadi. Jadi apa deh yang akan kita masukkan dari suatu produk atau ide kreatifnya untuk mempromosikan terkait produk. Contohnya, kalau kami adalah di bagian uh,
dunia pendidikan, maka semua stakeholdernya dari staf, karyawan, sampai itu berarti kita harus tahu dulu idenya kayak mana. Artinya apa? Kita menjual suatu produk jasa layanan, yang harus kita jual adalah gimana pelayanan itu bagus. Jangan sampai karyawan tidak menawarkan itu. Bukan hanya tugas seorang marketing, tapi tugas semua karyawan untuk mempromosikan, bisa lihat media apapun, sehingga nanti promonya bisa tersampaikan dengan baik terhadap konsumen. Jadi pendidikan itu, kalau kami bergerak pada jasa pendidikan, maka bisa sampai dari kota, desa, maupun pelosok daerah. Sehingga apa? Ide kreatifnya karyawan itu sangat penting, sangat punya potensi untuk bisa mencapaikan masukan terkait gimana dia mempromosikan produknya, karena dia merasa punya kebanggaan terhadap karya di dalam institusi tersebut. Jadi jangan sampai, ya kerja di mana? Saya kerja di Universitas Bina Insan, atau saya kerja di mana, di PT Sampurna, atau di mana, kayak gitu. Orang akan punya nilai jual kayak gitu. Itu yang ditunjukkan adalah nilai jual dari suatu produk itu. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerti dari hal tersebut. Selanjutnya, berpikir kreatif, artinya layaknya pendiri startup. Jadi kalau bikin startup berarti kita harus mulai dari startup yang paling bawah. Jadi orang orang bisa lebih memulai. Mungkin ada berpikir orang yang startup lebih mudah daripada mempertahankan. Karena apa? Ketika mempertahankan, kita berpikir bagaimana kita harus bersaing dengan produk yang sudah ada. Atau nanti ketika sudah punya daya kreatif, oh ya kita harus mempertahankan produk kita, atau kita harus bersaing dengan rival-rival kita. Itu yang jadikan poin penting. Jangan sampai kita terkalahkan atau tergusur oleh dunia yang semakin maju. Jangan sampai itu. Jadi kita harus pikir startup itu plan-nya apa, kalau sudah action-nya apa, melakukan riset-nya apa, itu yang diharuskan untuk kedepannya. Jangan sampai berani startup tapi tidak berani untuk bisa bersaing ke depannya. Jadi kalian itu harus di generasi muda yang punya talenta, punya masa depan yang cerah. Artinya kalau kalian udah basicnya adalah inginnya adalah sebagai marketing yang bagus, artinya harus berpikir ide-ide yang tadi harus bisa berulang. Jadi gimana konsumen itu tertarik dengan produk atau layanan yang kalian sampaikan. Jangan sampai tidak menarik atau hanya menimbulkan gap, atau hanya menimbulkan makna ganda, atau menimbulkan spekulatif yang tidak jelas. Artinya kalian harus berpikir ide kreatif kalian menjadikan tetap terbarui selalu. Jadi akan selalu, meskipun kalian ada produk yang sudah lama, kalian akan layaknya startup yang akan naik tinggi, atau grade-nya semakin lah dari start awal akan semakin meningkat. Bukan kalau sebenarnya produk yang udah tinggi akan semakin menurun, tapi akan menjadi startup terus untuk kedepannya. Nah, itu aja yang akan saya sampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini. Mungkin kalau ada tanyakan boleh masukkan komentarnya atau apa dan sebagainya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.